Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita bersama sahibul ma'had al-muhtaram wal-mukarram Syekhuna Kiai Haji Ahmad Sa'idi bin Kiai Haji Sa'id bin Kiai Armia, juga saudara beliau Kiai Hasani dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauhidiyah. Tidak lupa hadir di sini guru-guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih yang tadi menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Salim Barakwan, Habib Ahmad Al-Idrus, Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, dan semua. Begitu banyak para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, para kiai, para sesepuh, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan bibarakati Rasulullah sahibil Isra'i wal Mi'raj dan bibarakati sahibil Hul, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, apa yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita, oleh Gus Zaim, oleh Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih, oleh Kiai Ahmad sebelumnya, sudah lebih dari cukup, saudara. Saya di sini hanya imtithalanil amr, berdiri sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada guru kita Kiai Haji Ahmad Sa'idi bin Kiai Sa'id dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Tauhidiyah. Sedikit saja saya di sini bukan mau ceramah, hanya mau tabarrukan ngaji, saudara, terkait salah satu prinsip di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan At-Tafsirul Kabir. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala innahu sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh man rakiba fiha najah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ونحن الآن في بحر التكليف وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات، وراكب البحر يحتاج إلى الأمرين، أحدهما السفينة الخالية عن العيوب والثقب، والثاني الكواكب الظاهرة الطالعة النيرة. فإذا ركب تلك السفينة ووقع نظره على تلك الكواكب الظاهرة كان رجاء السلامة غالبا. فكذلك ركب أصحابنا أهل السنة
safinata hubbi ali Muhammad wa wadau absarahum ala nujumi sahabah farajau minallahi ta'ala an yafuzu bis salamati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, saudara, di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ahli baiti ka mathali safinati Nuh, man rakiba fiha najah." Ketika di zaman Nabi Allah Nuh terjadi banjir bandang, saudara, ketika itu tidak ada yang selamat kecuali yang naik perahunya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Yang naik selamat, yang enggak naik tenggelam, saudara. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, perumpamaan keluarga Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain wa dhurriyyatihim wa Khadijatul Kubra wa azwajan Nabi min ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan mereka seperti perahu Nabi Allah Nuh, saudara. Siapa yang naik ketika ada ombak luar biasa fitnah di akhir zaman, selamat. Tapi yang enggak naik akan tenggelam dengan ombak tersebut. Na'udzubillah min. Dan di sisi lain, saudara, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Rasulullah juga bersabda, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Nabi memberikan perumpamaan, sahabat-sahabatnya Nabi itu seperti bintang, saudara. Di zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, belum ada GPS, belum ada peta, apalagi Google Map. Itu di zaman dulu orang kalau melakukan perjalanan jauh, naik laut kah atau di darat kah, patokannya bintang. Oh, bintang ini mengarahkan ke sini, oh bintang itu mengarahkan ke situ. Tahu bintang, tahu arah. Nggak tahu bintang, entah dia mau jalan kemana, saudara. Kata Nabi Muhammad, perumpamaan sahabat-sahabat Nabi seperti bintang. Jarak kita dengan Rasulullah begitu jauh, saudara, 1400 tahun. Kita nggak tahu ajaran Nabi, kita nggak tahu patok-patok yang diberikan oleh Nabi, kecuali melalui perantara ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak heran, saudara, para sahabat ini mata rantai yang menyambungkan kita dengan Rasulullah. Tanpa sahabat kita nggak kenal Nabi, saudara. Tanpa sahabat kita nggak tahu sabda-sabda Nabi. Gak heran kalau Abu Yazid Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Maliki mengutip dalam kitabnya Al-Manhalul Latif bahwasanya idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu lihat ada orang, satu orang coba-coba merendahkan sahabat Nabi, ketahuilah zindik orang tersebut, saudara. Zahirnya Islam, batinnya kufur. Kenapa? Karena Islam nggak sampai kepada kita kecuali melalui sahabat Nabi. Al-Quran bahkan nggak sampai kepada kita kecuali melalui perantara sahabat Nabi. Hadis nggak sampai kepada kita kecuali melalui perantara sahabat Nabi. Kalau mereka nyerang sahabat Nabi, berarti mereka mau memutuskan perantara antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Ini udah siang, lemes-lemes jawabnya. Lanjut atau jangan? Lanjut atau jangan? Jelas? Jelas? Makanya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau melanjutkan, wa nahnu al-an fi bahri taklif. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita ini sekarang hidup di lautan taklif, saudara. Kita semenjak baligh mukallaf, aqil baligh. Apa ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah catat sebagai pahala. Dosa yang dilakukan, na'udzubillah, dicatat sebagai dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di bahrut taklif, saudara. Kita terikat dengan hukum halal, haram, wajib, haram, sunnah, mubah, makruh, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, saudara, kita dituntut wala tamutunna illa wa antum, agar berusaha menjaga iman sampai husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini husnul khatimah. Kita ada di lautan taklif. Yang namanya orang berlayar di lautan, Bapak Ibu sekalian, pasti ada ombak, ada badai. Kata Fakhruddin Ar-Razi, wa tadribuna amwajus syubuhat wasyahawat. Di dalam perjalanan kita di lautan taklif, kita dihantam
dengan ombak syubhat, berbagai sekte-sekte sempalan. Ada nawasibnya saudara yang mengajarkan bughdhu ahlil bait, benci keluarga Rasulullah. Ada rawafidnya yang mengajarkan benci sahabat Rasulullah. Ada khawarijnya, ada mu'tazilahnya, ada qadariyahnya, ada jabariyahnya. Selama perjalanan hidup kita di perjalanan lautan taklif, kita digoncang dengan ombak ini saudara. Bahkan sekarang di zaman modern, liberalismenya, sekularismenya, pluralismenya, feminismenya, ini adalah ombak-ombak yang menghantam kita di lautan taklif. Bukan hanya syubhat, termasuk syahwat, syahwat mata, syahwat lisan, syahwat jabatan, syahwat popularitas, berbagai macam syahwat saudara. Kita di lautan taklif, kita menghadapi ombak-ombak besar dalam kehidupan ini saudara. Maka kalau kita mau selamat, kata beliau Fakhruddin Ar-Razi, warakibul bahri yahtaju ilal amrain, orang yang sedang di atas lautan berlayar menuju husnul khatimah, dia butuh dua hal. Apa yang dibutuhkan? Satu saudara, dia butuh as-safinatul khaliyatu minal uyubi wa thakbi, harus ada perahu yang layak, yang enggak bolong-bolong. Saya mau tanya semua yang hadir, orang Tegal, kira-kira kalau mengarungi samudra, perahunya kecil, getek, tenggelam atau tidak? Atau sebaliknya, perahunya besar, tapi bolong-bolong perahunya, mau mengarungi samudra, tenggelam atau tidak? Tenggelam saudara. Maka kata Razi, pastikan yang pertama, perahumu layak dan gak bolong-bolong. Yang kedua, harus ada al-kawakibul zahiratut tali'atun nayyirah. Gak cukup cuma perahu yang layak, harus tahu arah bintang kemana. Kalau tahu perahunya layak tapi nggak tahu arah bintang kemana, maunya ke Mekah, akhirnya sampainya ke Zimbabwe saudara. Nyasar, nggak tahu arah. Kalau sudah nyasar terombang-ambing di tengah lautan, ujung-ujungnya tenggelam juga. Na'udzubillah min. Maka Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kalau orang sudah punya perahu yang layak, kemudian dia tahu arah bintang kemana, maka dia akan selamat insyaallah. Inilah kata beliau, fakadzalika rakiba ashabuna ahlus sunnah. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang diajarkan oleh guru kita sahibul haul Kiai Said bin Kiai Haji Armia. Ini yang diajarkan oleh ayah mertua beliau Kiai Abu Ubaidah. Ini yang diajarkan oleh ayah beliau Kiai daripada Kiai Armia. Ini yang diajarkan oleh guru kita Kiai Ahmad Sa'idi. Ini yang diajarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, oleh Al-Habib Abdullah bin Talib Al-Attas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang diajarkan oleh Kiai Haji Hasim Asy'ari. Apa yang mereka ajarkan? Satu, kalau mau selamat, naik di atas perahu cinta kepada ahlu baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nggak cukup hanya cinta kepada ahlul bait Nabi, harus berpatokan kepada bintang-bintangnya sahabat. Addu 'alaiha bin nawajidh, pegang itu erat-erat. Kalau sudah naik atas perahu, kemudian tahu arah bintang, insya Allah selamat. Amin, amin. Tapi sebaliknya saudara, saya mau tanya, orang Tegal jawab yang kompak, kalau cuma naik perahu doang tapi nggak tahu arah bintang, kira-kira selamat atau tidak? Nyasar. Itu perumpamaan orang yang ngaku cinta keluarga Nabi tapi benci sama sahabat. Ibarat naik perahu tapi nggak tahu arah bintang. Bagaimana dia mau ajaran Rasulullah sedangkan benci sama murid-muridnya Rasulullah? Dan sebaliknya saudara, kalau orang cuma tahu arah bintang tapi nggak punya perahu, di samudra mau berenang, tenggelam atau tidak? Tenggelam saudara, gak bisa. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah indah luar biasa. Ajaran yang dibawa oleh sahibul haul Kiai Haji Said, yang diambil dari guru-gurunya, terus bersambung sampai kepada Sayyidina Imam Al-Ghazali, terus bersambung kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, terus kepada sahabat Nabi sampai kepada Rasulullah. Apa yang diajarkan? Cinta Allah, cinta Nabi, cinta sahabat, cinta ahlul bait. Makanya kalau ada orang ngaku cinta Rasulullah, ngaku cinta ahlul bait, tapi benci sama sahabat, dusta dia saudara. Ibarat orang yang naik perahu akan tetapi nggak tahu arahnya kemana. Dan sebaliknya, kalau ada orang cinta kepada sahabat tapi benci kepada ahlul bait Nabi, ibarat orang yang dia tahu arah bintang tapi nggak punya perahu untuk mengarungi lautan. Makanya saya mau tanya sekali lagi,
Jawab yang kompak, yang keras. Kalau ada orang ngaku cinta ahlul bait Nabi tapi benci kepada sahabat, cintanya dusta atau tidak? Dusta atau tidak? Kalau ada orang ngaku cinta ahlul bait Nabi tapi benci kepada ngaku cinta sahabat Nabi tapi benci kepada ahlul bait Nabi, cintanya dusta atau tidak? Dusta atau tidak? Siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada para sahabat, siap cinta kepada para ahlul bait, siap pegang teguh ahlus sunnah wal jamaah. Tegar semua, angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Menariknya saudara, penafsiran yang luar biasa ini ditajdid, direfresh oleh seorang ulama besar kebanggaan Nusantara, Al-Arif Billah Al-Mufassir Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Mbah Maimun merefresh penafsiran ini saudara, sebagaimana dikutip oleh pondok pesantren Sidogiri. Sidogiri mengeluarkan buku ketika ada fitnah-fitnah, rame-rame ada yang mau coba ngadu domba Kiai Habaib. Ponpes Sidogiri sebagai salah satu benteng Ahlus Sunnati wal Jamaah mengeluarkan buku judulnya Kiai dan Habib. Tebal bukunya, lebih dari 300 halaman, luar biasa. Di dalamnya digambarkan keindahan hubungan antara para kiai dan habaib dari dulu, orang-orang tua kita, sesepuh kita saudara. Di buku tersebut tim penyusun buku Sidogiri mengutip perkataan Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair. Di situ Mbah Maimun mengatakan saudara, au ma fi hadzal ma'na, saya riwayatkan maknanya saudara. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau dulu ada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi dan mereka menjadi bahtera, maka kata Mbah Maimun Zubair, bahtera itu dilanjutkan sampai sekarang saudara. Dari generasi ke generasi oleh para sadah, para asraf, para habaib. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong Mbah Maimun Zubair. Tentunya habaib bukan sembarang habaib. Habaib yang betul-betul istiqamah, yang soleh, yang berilmu, yang ikuti jejak datuk-datuknya, yang ahlus sunnah wal jamaah saudara. Makanya kalau kita lihat luar biasa, dari generasi ke generasi ahlul bait selalu menjadi safinah untuk umat. Kita lihat bagaimana Sultanul Aulia Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra. Masya Allah, dari generasi ke generasi. Saya keliling ke berbagai negara, masuk di mana-mana ada pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Saya keliling dari Aceh sampai ke Papua, di berbagai provinsi ada Thariqah Qadiriyah yang mengamalkan daripada Thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani. Untuk apa mereka berbondong-bondong ikut beliau? Nggak lain dan nggak bukan, pengen sampai kepada Allah melalui keluarganya Ahlul Bait baginda Nabi besar Muhammad. Ini safinah saudara. Belum lagi tariqahnya Sidi Ahmad Ar-Rifai, belum lagi tariqahnya Sidi Ahmad At-Tijani dengan tariqah Tijaniyahnya. Luar biasa, di berbagai negara orang ikut. Ini adalah bahtera keluarga Nabi saudara, yang berlayar menuju ridha Allah. Begitu juga tariqah Sadah Al-Abi Alawiyah yang dikenal tariqah Al-Alawiyah, yang dirintis oleh Al-Habib Al-Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu yang anda baca di mana-mana, Ratibul Attas, Ratibul Haddad, yang dibaca di berbagai provinsi, bahkan sampai ke Inggris sekarang dibaca Ratibul Haddad. Wirdus Sakran, maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Sulamu Taufiknya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Qasidah Ya Arhamar Rahimin yang beliau tulis, dan seterusnya. Itu merupakan bahtera dari keluarga baginda Nabi Muhammad. Makanya luar biasa saudara, merasuk ke hati-hati, merasuk ke rumah-rumah tanpa nurun nubuwah, nggak bisa itu terjadi saudara. Ini bahtera, mereka nggak sibuk dengan lain-lainnya. Yang mereka sibukkan bagaimana caranya umat kenal sama Allah, kenal sama Rasulullah, selamat dari fitnah dunia, selesai. Dan sebaliknya kata Mbah Maimun Zubair saudara, kalau dulu ada Ahlul Bait Nabi yang menjadi bahtera, maka para sahabat yang jadi bintang, peran-peran sahabat yang jadi bintang sampai hari ini dilanjutkan oleh para kiai, dilanjutkan oleh para ulama, dilanjutkan oleh para ustadz. Mereka dari desa ke desa,
kampung ke kampung mereka kenalkan umat ajarannya Rasulullah. Saudara, tanpa kiai di desa kita nggak kenal cara sholat, saudara. Tanpa kiai di desa, tanpa ulama di kampung-kampung kita nggak kenal cara wudhu, kita nggak kenal halal haram, kita nggak kenal bahkan cara istinja. Mereka para kiai, para ulama, para masyayikh, mereka yang mengenalkan kita jalan menuju Rasulullah. Mereka adalah bintang-bintang yang menjadi tanda arah di mana ajarannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan para kiai kita dijaga oleh Allah Ta'ala, dimenangkan perjuangannya Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang hanya ngikut habaib saja, ngikut sadah saja, asyraf saja, nggak mau ngikut para kiai, ibarat orang naik bahtera tapi nggak tahu arah, saudara, nggak sampai. Harus saudara ikut para ulama yang alim yang mengajarkan ajaran Rasulullah. Tidak bisa tidak, saudara. Dan sebaliknya, kalau ada orang cuma ngikut dengan ulama saja, nggak kenal dengan ahlul bait Nabi, dia nggak punya bahtera, saudara. Ini sunnatullah. Maka dua ini harus sinergi. Kalau dua ini sinergi, berjalan bersama-sama, dzurriyyatun Nabi dengan warathatun Nabi, antara zuriat Nabi dengan pewaris Nabi, jalan bersama-sama, umat akan selamat, saudara. Makanya syaitan gak akan ridha, syaitan gak akan rela. Bagaimana caranya umat tenggelam? Dipisahkan antara bahtera dengan bintang, saudara. Diadu domba antara ulama dengan habaib, ulama dengan sadah, ulama dengan asyraf. Dibentur-benturkan ibadah Allah. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah selesai, saudara. Enggak, ini bukan soal adu argumen, udah kelar, udah selesai urusan itu. Enggak, ini ada agenda, saudara. Ada penyakit di balik ini, saudara. Makanya luar biasa. Mari sama-sama kita rapatkan barisan. Apa yang disampaikan tadi oleh Habib Abdurrahman, apa yang disampaikan oleh Gus Zaim. Lihat panutan kita ulama-ulama dulu, yang soleh, yang cintanya enggak cinta dunia, yang di hatinya hanya Allah. Cukup mereka sebagai panutan kita, saudara. Hati-hati, jangan mau umat diadu domba. Begitu habaib kiai diadu domba dengan isu-isu sara, dengan berbagai macam isu yang seperti ini, apa yang terjadi? Kita pikir sama-sama, siapa yang diuntungkan, saudara? Yang diuntungkan adalah bos-bos maksiat, bos-bos judi, bos-bos narkoba, bos-bos daripada koruptor. Yang diuntungkan adalah aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah. Sengaja dibikin sibuk, terus dibikin sibuk, dibikin ribut. Habib sama kiai dibikin ribut. Judi online makin nyebar di mana-mana. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Anda lihat, saudara, data dari PPATK 2023 itu perputaran haram uang judi online dalam 1 tahun lebih dari 300 triliun rupiah, saudara. Jumlah orang yang kecanduan judi online berapa Anda tahu? Lebih dari 3 juta orang. Di antara 3 juta orang lebih yang kecanduan judi online, itu 190.000 lebih yang kecanduan judi online adalah anak-anak kecil di bawah umur, saudara. Terus habaib sama kiainya disuruh ribut, tutup mata, disuruh sibuk dengan seperti ini. Belum korupsinya 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah, saudara. Ente tahu 271 triliun? Jangankan dia, saya mau kalau dikasih 271 triliun di penjara 6 tahun setengah, saudara. Sambil ngapalin ya di penjara nanti. Orang Tegal di penjara 6 tahun setengah dikasih 271 triliun, mau atau tidak? Oh, kompak. Nggak muat ini besok penjaranya, saudara. Terus umat disuruh tutup mata. Kita lihat sekarang lagi ramai di Jakarta, kedaulatan rakyat. Pantai utara Jakarta lagi diobok-obok, saudara. Kiai habaib disuruh tutup mata. Belum lagi pornografi, belum lagi tarikus shalah. Berapa banyak yang tarikus shalah, yang masih buta huruf Quran. Terus habaib kiai mau dibikin ribut, umat mau dibikin bingung. Siapa lagi yang diuntungkan? Kalau bukan para koruptor, kalau bukan para penjudi, kalau bukan bandar narkoba, kalau bukan orang-orang yang menyebarkan kemaksiatan, siapa yang diuntungkan, saudara? Makanya saya mau serukan di majelis yang mulia ini, di hadapan ratusan para ulama, di hadapan puluhan ribu umat, bahkan ratusan ribu, luar biasa yang hadir. Jangan mau umat Islam diadu domba. Cukup Kiai Said bin Kiai Armia sebagai panutan kita. Cukup, saudara, guru-guru kita, Kiai Hashim Asy'ari,
Kiai Haji Maimun Zubair, Kiai Khalil Bangkalan yang udah jelas kewaliannya, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani sebagai panutan kita. Begitu pula para habaib aulia salihin, Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Talib Al-Attas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Begitu pula Saudara Habib Bakar Muhammad Segaf Gersik, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Cukup mereka sebagai panutan kita. Makanya saya mau tanya umat, jawab yang kompak, semuanya siap kita bersatu? Orang semangat kurang keras. Siap kita bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Saya mau tanya, kalau ada yang mau ngadu domba habaib dengan kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Ridho atau tidak? Siap jaga persatuan umat? Takbir, takbir. Dan gak sampai di situ, saudara. Tadi seperti yang Bu Saim singgung, kita semenjak Indonesia merdeka, dulu sebelum Indonesia merdeka, Belanda tuh membagi-bagi, mengklasifikasi. Ada tingkat pertama, kedua, ketiga, itu sebelum Indonesia merdeka. Begitu Indonesia merdeka, kita udah sama-sama satu komitmen, Bhinneka Tunggal Ika, saudara. Makanya apa yang terjadi setelah Indonesia merdeka, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun saudara latar belakangnya, bahkan apapun agamanya, tetap satu Indonesia. Kok mau dipecah-pecah dengan sentimen sara? Ini musuh kebinekaan, saudara. Ini musuh NKRI, saudara. Makanya yang namanya ujaran kebencian atas nama sara, diskriminasi atas nama sara, saudara, itu melanggar undang-undang, baik nasional atau internasional. Undang-undangnya ada, saudara. Itu perbuatan pidana. Makanya pertanyaannya, kenapa didiamkan, saudara? Ini nggak bisa, ini ngacak-ngacak daripada negeri kita. Pengen ngadu domba di antara anak bangsa. Sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Semuanya umat Islam Tegal siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Siap jaga para kiai? Siap jaga para habaib? Siap jaga Indonesia? Siap pegang teguh Ahlus Sunnati wal Jamaah? Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ya Rabb wa ashghili zalimin in Allahumma wa ashghili. Angkat tangannya semua. Wa akhrijna min bainihim in wa ala sekali lagi. Allahumma ya Rabb aslih dhata bainina, alif baina qulubina fi ta'atik wa ta'ati rasulik ya Rabb. Allahumma salli ya Rabb. Wa akhrijna in wa ala takbir. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir sebagai menutup, saudara, alhamdulillah di bulan Rajab ini, bulannya Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita umat Islam dapat hadiah, dapat kabar gembira. Bumi Isra Mi'raj Palestina kemarin alhamdulillah mendapatkan titik terang kemenangannya, saudara. Alhamdulillah. Kenapa saya katakan kemenangan? Walaupun bahasanya gencatan senjata, tapi hakikatnya kemenangan, saudara. Karena memang Israel dari awal, Netanyahu itu sudah menyatakan
Targetnya Hamas, pejuang habis sampai ke akar-akarnya, dia nggak akan mau berhenti. Begitu juga saudara, itu dia menargetkan yang namanya Gaza bisa mereka jajah, ambil alih seutuhnya saudara. Dari awal mereka pengen supaya ini Hamas mengibarkan bendera putih, damai, minta damai sama Israel, pejuang-pejuang yang ada di sana, pejuang kemerdekaan saudara. Tapi alhamdulillah rakyat Gazanya walaupun syuhada berjatuhan, korban berjatuhan, rumah-rumah hancur, mereka terus bertahan. Pejuang-pejuangnya juga terus bertahan. Ismail Haniyah gugur rahimahullah, Yahya Sinwar dengan mujahid yang luar biasa gugur rahimahullah. Tapi perjuangan tidak pernah gugur saudara. Luar biasa. Israel yang katanya di atas angin, yang dengan senjatanya begitu kuat, dengan dukungan Amerika, dengan dukungan Inggris, yang tadinya ngotot akan menghabisi sampai ke akar-akarnya, justru sekarang mereka yang mau tidak mau tunduk dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pejuang-pejuang Palestina di dalam genjatan senjata saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak, ini pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Allah saudara. Dan ini gak luput dari doanya umat Islam. 1,5 miliar umat Islam mendoakan, dan doanya mazlumin yang ada di Palestina saudara. Dan gak sampai di situ. Sekarang mulai saat ini, di antara syarat-syarat perjanjian, semua tahanan-tahanan Palestina yang ada di penjara-penjara Israel kemarin udah mulai dibebaskan saudara. Alhamdulillah. Tentara-tentara Israel harus tarik diri dari Gaza semuanya. Mereka mundur dari perbatasan semuanya. Dan gak sampai di situ saudara. Sekarang perbatasan Rafah dibuka selebar-lebarnya. Bahkan mulai hari pertama kemarin saudara, itu masuk per hari 700 kontainer bantuan dari umat Islam saudara. Allahu Akbar. Luar biasa, secara hitung-hitungan berat. Luar biasa. Tapi nggak ada Allah bagi yang berat. Nggak ada bagi Allah yang berat. Insya Allah seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, kita berharap setelah Sulhul Hudaybiyah terjadi gencatan senjata Hudaybiyah, setelah itu terjadi Fathu Makkah saudara. Allahumma hudnatan ka hudnati Sulhul Hudaybiyah yaqibuhu fathun ka fathi Makkah. Ya Allah, mudah-mudahan ini Sulhul Hudaybiyah saudara seperti Sulhul Hudaybiyah, gencatan senjata, setelah itu Fathu Makkah. Nggak lama lagi mudah-mudahan Palestina merdeka insyaallah. Amin. 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 Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini bisa salat di Masjidil Aqsa fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal. Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak, yang keras, pertolongan siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha memberikan kemenangan? Allahu Akbar. Makanya saudara-saudara kita di Gaza sekarang waktunya mereka istirahat. 500 hari lebih mereka hidup di bawah gempuran roket-roket. Lebih dari 1 juta orang tinggal di tenda-tenda saudara. Terakhir kemarin di akhir-akhir Desember sudah banyak yang meninggalnya bukan lagi karena peluru, tapi anak-anak kecil yang meninggalnya banyak yang sudah karena kedinginan, karena kelaparan saudara. Bantuan selama ini bisa masuk tapi sulit. Kami dari Front Persaudaraan Islam sebagai contoh, alhamdulillah selama 500 hari kami berhasil masukin bantuan sampai 80 tahap saudara. Bukan dari kami, bantuan dari umat. 80 tahap masuk ke dalam. Tapi nggak bisa banyak, dikit-dikit melalui jalur tikus saudara. Sekarang baru perbatasan dibuka selebar-lebarnya. Sekarang waktunya orang Gaza istirahat. Sekarang waktunya kita buat bergerak, kirim bantuan sebanyak-banyaknya buat mereka. Insya wallahu fi aunil abdi madama al abdu fi auni akhi. Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, maka cari pertolongan Allah melalui nolong saudara-saudara kita. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan terakhir kita bacakan Fatihah buat sahibul haul Kiai Haji Sa'id bin Kiai Haji Armiyah. Begitu pula waliduh Kiai Armiyah dan mertua beliau Kiai Haji Abu Ubaidah. Dan semua ulama-ulama kita. Sahibul Magam Al-Haddad Al-Habib Muhammad bin Tahir, Al-Habib Hussein bin Muhammad wa Ali bin Muhammad man fi turbatuh, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Ta'ala bin Attas, wal walid Rahman wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatul muslimin al-jami' annallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah. Dan juga hari ini bertepatan meninggal dunia khalifah daripada Empang Bogor, Al-Habib Abdullah bin Hussein bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau yang mimpin daripada keramat Empang Bogor di Bogor saudara. Hari ini meninggal dunia. Makanya Hasan bin Abdul Qadir Al-Attas tadi subuh langsung pulang
karena beliau meninggal dunia kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya insyaallah. Allah kumpulkan bersama datuk-datuknya, diampuni dosa-dosanya, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua hari ini kumpul di tempat ini, besok di akhirat kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Samihuna 'alal italah Kiai, wa kita minta dikoreksi, ditashih sama beliau. I'tabirni tilmidan lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.